Halo, 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 selamat datang di Yuk Piknik. Jangan lupa untuk selalu berbahagia dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, menyalurkan hobi, dan berjalan-jalan. Oh ya, jangan lupa buat sobat semua untuk terus mendukung channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya ya, dan hidupkan tombol loncengnya supaya channel kami lebih berkembang. Dan pada kesempatan kali ini, Sobat Yuk Piknik akan kami bawa untuk berziarah ke Taman Makam Bung Karno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia atau proklamator, di mana sudah pada tahu kan ini di Kota Blitar, dan ini perjalanan menuju ke Komplek Makam Bung Karno. Makam Bung Karno atau dikenal dengan MBK adalah kompleks pemakaman Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, yang didesain dengan arsitektur khas Jawa, yaitu bangunan joglo. Kompleks tersebut terletak di Bendogerit, Sananwetan, Blitar, dan dibangun di akhir tahun 1970-an. Alamat lengkapnya yaitu Jalan Insinyur Soekarno nomor 152 Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Buka setiap hari ya, dan tutup sekitar jam 5 sore. Bagi wisatawan dari luar kota, terdapat area parkir khusus yang disediakan pemerintah Kota Blitar, dan ini adalah tempatnya. Jangan khawatir dari parkiran kendaraan seperti bis atau kendaraan lain ini. Wisatawan bisa menaiki becak yang sudah berjejer dan berderet antri untuk mengangkut penumpang menuju ke komplek Makam Bung Karno-nya sendiri. Dan di kanan kirinya terdapat warga yang berjualan buah-buahan asli khas Blitar maupun souvenir atau kerajinan tangan yang diproduksi asli warga sekitar. Jadi sangat menarik untuk berkunjung ke Makam Bung Karno ini, karena selain berwisata sejarah, di sini juga kita akan menemui macam-macam souvenir khas Kota Blitar. Namun kali ini saya akan parkir di Jalan Bendogerit itu sendiri, yaitu lokasinya berada di belakang Makam Bung Karno. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang mengetahui parkir ini atau warga asli Blitar yang tahu ya. Dan ini adalah lokasi parkirnya, berada di belakang atau sebelah langsung dengan Taman Makam Bung Karno. Kita akan segera memasuki ke pelataran Makam Bung Karno. Merupakan bangunan yang megah ya menurut saya, dan ini sebelum memasuki ke Makam Bung Karno-nya, kita langsung disambut ke gerbang pintu masuk ke perpustakaan dan museum Bung Karno. Pilar-pilar tinggi dan megah berjajar menyambut para wisatawan yang datang, dan seperti ini penampakannya. Setelah masuk ke pelataran Makam Bung Karno, terdapat sebuah patung yang cukup besar. Patung tersebut tentu saja merupakan sosok Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di sebelah kanan kiri dari patung juga terdapat perpustakaan. Sebenarnya di depan area pemakaman ini diberi nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bung Karno. Dan di sebelah kiri, dan ini yang kita masuki, adalah Museum Bung Karno. Berbagai macam aneka lukisan Bung Karno terdapat di dalam museum ini. Jangan khawatir, untuk masuknya gratis, hanya mengisi buku tamu. Dan di dalam juga terdapat replika pesawat terbang juga loh.
Berbagai macam koleksi benda kuno terdapat di museum ini, tentu saja yang berhubungan dengan Bapak Soekarno. Dari mulai uang zaman dahulu, benda pusaka sampai jas yang dikenakan Bapak Proklamator ada di sini. Dan ini adalah deretan lukisan dari pahlawan Republik Indonesia, terutama yang berkiprah langsung dalam kemerdekaan dalam masa proklamasi. Di museum ini terdapat juga berbagai macam lukisan yang menggambarkan kegiatan sehari-hari dari sang proklamator pada waktu itu. Dan yang paling mengesankan adalah foto ketika Bapak Proklamator sungkem di kediaman ibundanya. Setelah puas mengikuti kisah dari Bapak Proklamator kita, berjalan lebih jauh ke dalam area, wisatawan akan disajikan eksterior bangunan yang begitu memukau. Untuk memasuki area makam, wisatawan harus melewati satu pagar kecil yang dijadikan akses pintu masuk. Makam Insinyur Soekarno berada di sebuah pendopo dan diapit oleh makam kedua orang tuanya. Dan sebelum memasuki area makam, di sini juga terdapat UMKM dari warga setempat yang menjual berbagai macam hasil karya tangan warga asli Blitar, seperti kalung, berbagai macam gelang, berbagai macam tas dari kulit, dan hasil UMKM lainnya. Dan tentu saja kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Walaupun sudah buka, makam ini juga menerapkan prokes yang ketat. Itu terbukti dengan ketika kita memasuki makam Bung Karno, kita harus scan barcode dari Peduli Lindungi. Karena wisatawan yang hadir sangat banyak ya, jadi kita harus bergantian. Oh ya, untuk memasuki wisatawan ini kita harus membeli tiket per orangnya dibanderol Rp3.000. Pengunjung yang datang sangat banyak ya sahabat, jadi kita harus bergantian untuk memanjatkan doa kepada sang proklamator tercinta. Sekian ya wisata kita ke makam Bung Karno. Sampai jumpa dengan next vlog dari Yuk Piknik. Wassalam. Bum, bum, bum.